Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Puji syukur atas anugerah Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Sekalipun masing-masing dari kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan namanya. Saatku menyembahmu. Kau bertata di atas
Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini kami sungguh bersyukur kami kembali boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami kembali boleh melihat penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Seminggu yang lalu sudah kami lewati. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun masing-masing dari kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur satu kesempatan lagi Tuhan anugerahkan buat kami. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena semuanya itu dimungkinkan oleh anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang kuat itu menopang hidup kami sampai hari ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau datang, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Allah yang sudah memelihara hidup kami. Kami mau memuji akan kebaikan Tuhan yang pemeliharaannya luar biasa atas setiap kami. Berkati Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Kami sungguh rindu ibadah kami hari ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Berkati juga setiap kami yang melayani hari ini. Kiranya sungguh semua yang kami lakukan hari ini hanyalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mika 7 ayat 18-19 demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Hanya Allah yang dapat mengampuni segala dosa kita. Hanyalah darah Yesus yang mampu menyucikan hidup kita. Mari kita pujikan pujian ini dari KPPK 172. Hanyalah darahnya Yesus mengantarkan kita untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita masuk dalam doa-doa pribadi kita. Kita mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan.
Bapa di surga, ini kami Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau mengaku segala dosa dan perbuatan kami, yang mungkin selama kami menjalani hidup kami banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti sesama kami. Lewat perbuatan kami, perkataan kami, yang mungkin sudah menyinggung orang lain, yang mungkin lewat perbuatan kami menyakiti orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, hanya oleh darah Yesus kami boleh dipulihkan. Hanya oleh darah Yesus kami mendapatkan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami, sehingga Engkau rela datang ke dalam dunia ini, menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah ya Tuhan hidup kami, hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani ini, kami boleh menjalaninya dengan takut akan Tuhan, dengan setiap hari terus memohon kepada Tuhan agar hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita akan pujikan baitnya yang ketiga, dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus, tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Puji Tuhan. Mari bersama jemaat kita mengakui pengakuan iman kita. Mari bersama kita mengikrarkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Kasih-Nya yang begitu besar menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mengundang kita untuk memuji satu pujian, ku naikkan syukurku. Kita bersyukur untuk kasih-Nya yang besar atas hidup kita. Kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari Bapak Ibu kita pujikan
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untuk hidup, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Puji Tuhan, biarlah hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita mau pakai untuk memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Chandra. Kita menaikkan satu pujian bejanamu. Biarlah kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang semakin serupa dengan Dia. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang, kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini sekali lagi. Hanya kepadamu ku bawa, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku
sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi, kita boleh bersama-sama beribadah di hari yang suci dan hari yang kudus dan sebagai hari peringatan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan yang akan menyertai jalannya ibadah ini, dan Tuhan yang akan menyapa kami secara pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah iman dan tekad. Tema kita pada pagi hari ini adalah iman dan tekad. Mari saya mengajak Bapak Ibu membuka firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Ayat yang ke-15. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang telah dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
di dalam sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia, kita mengenal sosok almarhum Bapak Abdurrahman Wahid. Kita mengenal beliau dengan sebutan Gus Dur. Beliau memang kerap kali dipanggil dengan sebutan ini, Gus Dur. Dan kalau kita melihat, Gus Dur memimpin selama kurang lebih 2 tahun di dalam bangsa Indonesia. Beliau memimpin tahun 1999 sampai dengan 2001. Dan kalau kita melihat di dalam masa kepemimpinannya yang singkat, Gus Dur ini telah melakukan 10 perubahan, dan beberapa perubahan yang telah dicatat adalah seperti demikian. Yang pertama, pada waktu beliau memimpin, almarhum Gus Dur telah membubarkan 2 kementerian, yaitu Kementerian Penerangan dan Kementerian Sosial. Kita masih ingat ya, Menteri Penerangan yang terkenal ya di zaman saya kecil itu adalah Bapak Harmoko ya. Dan di dalam pemerintahan Gus Dur, kementerian itu telah dibubarkan. Lalu yang kedua, Gus Dur almarhum juga telah menghapus larangan ya untuk menjalankan tradisi budaya Tionghoa. Kita tahu Bapak Ibu ya, di beberapa periode yang lalu ketika kita ingin mengekspresikan kebudayaan Tionghoa itu dibatasi oleh peraturan-peraturan. Dan sekarang Bapak Ibu itu kita bisa memperingati dan merayakan kebudayaan Tionghoa itu karena apa? Karena jasa dari Bapak almarhum Abdurrahman Wahid. Kalau mau Imlek kita lihat di pasar Atom itu Bapak Ibu ya, banyak sekali pernak-pernik ya yang berwarna merah di sana. Bahkan di sana juga ada banyak sekali barongsai yang bertebaran dan berusaha mencari angpau dari para pengunjung pasar Atom. Yang ketiga, semasa pemerintahannya ia juga telah mengganti nama Irian dengan Papua. Yang keempat, membangun Kementerian Hak Asasi Manusia. Yang kelima, melakukan reformasi TNI dan menggilir jabatan Panglima TNI itu. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, menjadikan Imlek sebagai hari libur resmi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, merubah sesuatu atau melakukan pembaruan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. 2 tahun waktu yang digunakan oleh Bapak almarhum Abdurrahman Wahid untuk membuat perubahan-perubahan di dalam bangsa ini. Dan harus diakui Bapak Ibu, ketika kita melakukan perubahan ya, bahwa perubahan itu memang belum tentu menjadikan sesuatu itu lebih baik. Ada kalanya perubahan itu bisa terjadi dan membawa hasil yang tidak baik. Akan tetapi hal yang perlu kita ingat, kalau tidak ada perubahan maka tidak akan ada pembaruan. Ya, kalau tidak ada pembaruan berarti tidak ada yang namanya kemajuan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat sebagai anak-anak Tuhan, maka kita diminta untuk menjadi agen-agen perubahan. Kita diminta untuk membawa sebuah pembaruan. Kita diminta untuk memberikan sebuah warna yang baru di tempat di mana kita berada, di tempat di mana kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita ingin mengadakan sebuah perubahan, maka kita perlu memiliki iman dan tekad. Iman seperti apa? Iman yang yakin bahwa Allah yang telah memanggil kita, Allah yang telah menanamkan beban itu di dalam hidup kita, Allah yang akan menolong kita untuk melakukan sebuah terobosan dan perubahan. Tetapi kita juga harus memiliki tekad yang kuat. Untuk apa? Supaya kita berani melangkah sekalipun proses di mana kita harus hadapi itu sulit untuk kita hadapi. Dan di dalam perikop yang kita baca Bapak Ibu, iman dan tekad itu nampak melalui apa Bapak Ibu? Yang pertama, iman dan tekad itu nampak melalui rencana yang dibuat oleh Nehemia. Bapak Ibu, saya akan memberikan pengantar sedikit mengenai siapa Nehemia dan apa yang terjadi pada waktu itu.
Kalau kita melihat Nehemia dikatakan adalah anak dari Hakalia. Nehemia adalah seorang yang waktu itu juga mengalami pembuangan di Babel. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 1 ini, pada waktu itu Nehemia masih berada di pembuangan di Babel. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari bagian kitab sejarah ini, maka kita akan mendapati bahwa ada 3 gelombang kepulangan orang-orang yang dibuang ke Babel itu ke Yerusalem. Gelombang yang pertama dipimpin oleh Zerubabel pada tahun 538 sebelum Masehi. Gelombang yang kedua itu dipimpin oleh Ezra pada tahun 458 sebelum Masehi. Dan gelombang yang ketiga dipimpin oleh Nehemia tahun 444 sebelum Masehi. Dan Nehemia menjadi pemimpin untuk membawa orang pulang dari pembuangan. Bapak Ibu, berarti Nehemia berada di dalam pembuangan. Dan kalau kita melihat di dalam akhir pasal yang pertama ini, maka kita akan menjumpai bahwa Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Ya, Nehemia berprofesi sebagai seorang pejabat yang melayani raja di istana. Itu adalah sekilas profil mengenai Nehemia. Nehemia adalah orang yang berada di pembuangan. Nehemia adalah orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Lalu apa yang terjadi ketika Nehemia melayani sebagai juru minuman? Kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama ayat yang kedua, ketika Nehemia ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang saudara. Dia juga datang, Hanani juga datang bersama dengan beberapa orang dari Yehuda. Lalu Nehemia bertanya, orang-orang yang terhindar dari pembuangan sekarang itu nasibnya bagaimana? Jadi Nehemia bertanya kepada Hanani dan beberapa orang Yehuda yang datang kepada dirinya, bertanya, orang-orang yang masih ada di Yerusalem itu sekarang kabarnya bagaimana? Lalu mereka memberikan laporan demikian. Orang-orang yang masih tinggal di sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam sebuah kesukaran yang besar. Dan mereka dalam keadaan yang tercela. Kenapa? Karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini membuat Nehemia menangis dan berkabung. Selain itu Nehemia berpuasa dan berdoa ketika mendengar berita yang tidak baik itu. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam perikop pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nehemia ketika tahu bahwa kondisi orang-orang di sana itu tidak baik, ketika orang-orang di sana berada di dalam keadaan yang tercela, setelah Nehemia menggumulkan, setelah Nehemia berdoa meminta pertolongan dari Tuhan, Nehemia memiliki keberanian untuk menyampaikan apa yang menjadi bebannya kepada raja. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, ketika itu Nehemia ingin menyajikan anggur kepada raja, karena memang tugasnya adalah menyajikan minuman kepada raja, karena Nehemia adalah seorang juru minuman. Ketika itu raja melihat ada sesuatu yang lain dari diri Nehemia. Apakah yang lain itu Bapak Ibu? Yang lain itu adalah bahwa wajahnya kelihatan sedih, dan hal itu memang belum pernah terjadi selama Nehemia melayani raja. Dan akhirnya raja bertanya, ada apa? Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Lalu Nehemia menyampaikan pergumulannya kepada Raja Artasasta. Ia menceritakan bahwa orang-orang sebangsanya yang berada di Yerusalem saat ini berada di dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka berada di dalam kondisi yang tercela. Karena apa? Pintu-pintu gerbang telah terbakar dan tembok-tembok Yerusalem telah diruntuhkan. Lalu raja itu bertanya, Bapak Ibu,
Lalu apa yang kau inginkan? Lalu Nehemia menyampaikan permohonannya. Jikalau memang raja mengizinkan, boleh enggak aku itu akan kembali ke sana dan aku akan melakukan perubahan. Aku akan membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh dan pintu-pintu gerbang yang telah terbakar itu. Lalu raja bertanya, berapa lama waktunya? Terus kemudian Nehemia menyebutkan suatu waktu. Lalu setelah itu Nehemia juga menyampaikan keinginannya ketika dia dalam perjalanan kembali dari pembuangan menuju Yerusalem, pasti dia akan melewati beberapa negara dan dia perlu sebuah legalisasi atau otoritas yang menyatakan bahwa memang dia diutus oleh raja untuk kembali ke Yerusalem. Dengan cara apa? Memberikan sebuah surat. Supaya apa? Ketika dia melewati daerah-daerah yang dipimpin oleh bupati-bupati di seberang sungai Efrat, mereka memperbolehkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Dan yang ketiga Bapak Ibu apa yang Nehemia lakukan? Ia meminta surat yang ditujukan kepada Asaf, pengawas taman dari raja. Untuk apa Bapak Ibu? Nehemia memberanikan diri supaya kerajaan yang ada pada waktu itu, tempat di mana Nehemia melayani, itu boleh mendukung pergumulan dan boleh mendukung proses pembangunan tembok Yerusalem dan pembangunan pintu-pintu gerbang yang telah terbakar. Dengan cara apa? Nehemia minta supaya Asaf, pengawas taman raja itu memberikan kepada dia kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang kudiami. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kemurahan Tuhan, akhirnya apa? Nehemia itu mendapatkan semua yang ia minta. Dan akhirnya apa? Di dalam ayat 8 dikatakan, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dan yang ayat yang ke-9, bukan hanya itu, Nehemia ketika kembali di dalam perjalanan pulang dari pembuangan menuju ke Yerusalem, dia disertai dengan pegawai-pegawai dari raja itu yang mengiringi Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setibanya Nehemia di Yerusalem, apa yang ia lakukan? Nah, ini poin yang pertama Nehemia dikatakan ia mulai membuat sebuah rencana, dan rencana itu dibuat dengan rahasia. Rencana itu dibuat dengan diam-diam. Kalau kita melihat Bapak Ibu, yang pertama yang ia lakukan sebelum ia membuat rencana adalah apa? Nehemia melakukan investigasi dengan baik. Nehemia melakukan penyelidikan dengan diam-diam. Perhatikan di dalam ayat yang ke-15, di sana dikatakan apa? Aku menyelidiki dengan seksama. Semua ini dilakukan diam-diam Bapak Ibu, Buktinya apa? Di ayat yang ke-16. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang aku telah lakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi. Baik kepada para imam, kepada para pemuka, kepada para penguasa, dan para petugas lainnya. Jadi kalau kita melihat Nehemia melakukannya dengan diam-diam. Satu, kita melihat dari mana tandanya. Yang pertama, dilakukan pada malam hari. Yang kedua, hanya beberapa orang saja yang menyertai. Dan yang ketiga, Nehemia tidak menggunakan binatang-binatang yang cukup banyak untuk melakukan survei. Dikatakan apa? Hanya binatang yang kutunggangi saja. Dan beberapa penafsir menduga hewan yang ditunggangi oleh Nehemia itu adalah keledai, bukan kuda. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kuda itu rawan untuk menyebabkan keramaian atau keributan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah kenapa kok Nehemia melakukannya secara diam-diam?
Bukankah kalau Nehemia mempunyai sebuah rencana dan diberitakan kepada para imam, para penguasa, para pemuka, dan petugas lainnya akan menjadi sesuatu yang baik, akan mendapatkan dukungan. Ternyata Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat Nehemia punya pertimbangan atau alasan tersendiri. Memang benar, sebuah visi itu perlu disampaikan. Tetapi sebelum visi itu disampaikan, maka visi itu harus diselidiki, diteliti, dan direncanakan dengan matang. Supaya ketika kita menyampaikan, maka orang-orang yang mendengar itu pasti akan mendukungnya. Dan yang kedua Bapak Ibu ya, kalau kita lihat mungkin kenapa Nehemia merahasiakannya ya, karena kalau kita melihat ada nama-nama orang asing yang muncul. Di sana ada Sanbalat dan ada Tobia. Orang ini adalah orang yang berusaha menghambat pekerjaan Tuhan. Orang ini berusaha menyetop pembangunan tembok Yerusalem dengan memberikan ancaman, dengan memberikan teror. Dan Nehemia tidak ingin rencananya diketahui oleh mereka. Dan kalau mereka mengetahui, pasti Bapak Ibu, ya, mereka juga akan merancangkan sebuah rencana atau strategi untuk menghambat pembangunan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, seringkali kita berpikir bahwa, oh kenapa sih Pak, ya pekerjaan Tuhan itu harus memiliki rencana, memiliki program kerja. Bukankah Tuhan yang akan memimpin langsung, ya, setiap orang-orang yang terlibat untuk mendapatkan hikmat sehingga kita boleh langsung melangkah pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin memberikan sebuah perkataan demikian Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan bahwa kita beriman, itu tidak berarti kita tidak perlu membuat planning atau kita tidak perlu membuat sebuah perencanaan yang matang. Memang Bapak Ibu, orang yang beriman yakin bahwa Tuhan akan memimpin dan menolong. Tetapi melalui perencanaan yang matang, Tuhan akan menolong kita untuk mempersiapkan itu. Dan dengan perencanaan yang matang, kita bisa mengetahui langkah demi langkah yang akan kita ambil, yang akan kita pilih ketika kita ingin menyelesaikan sebuah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang seringkali dibenturkan. Dan ini yang seringkali dipertentangkan. Kalau engkau beriman, tidak perlu rencana. Tidak seperti itu juga Bapak Ibu. Ya, kita perlu hikmat dari Tuhan. Menyusun langkah-langkah yang tepat. Supaya pekerjaan Tuhan itu bisa dikerjakan dengan baik. Bisa dikerjakan dengan efektif. Bapak Ibu, ya, beberapa waktu yang lalu gereja kita juga bergumul untuk menyediakan lift. Ya, karena kita tahu Bapak Ibu ya, tidak ada lift akan membuat jemaat-jemaat yang berusia lanjut itu kesusahan untuk naik ke ruang ibadah. Nah, ketika ingin mengadakan pembangunan atau pengadaan lift, maka kita perlu sebuah rencana. Yang pertama adalah harus dipikirkan liftnya itu ditempatkan di mana. Yang kedua, harus dipikirkan liftnya itu bisa mengcover semua kebutuhan yang diinginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mengetahui liftnya itu diletakkan di mana, kita harus memanggil orang yang kompeten, memiliki kompetensi di bidang itu. Kita memanggil orang yang mengerti mengenai struktur, mengenai bangunan dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu kita perlu undang seorang yang punya latar belakang pendidikan teknik sipil. Kalau saya disuruh merencanakan Bapak Ibu, saya tidak ngerti hitung-hitungannya, saya mempunyai bayangan. Tetapi saya tidak mengerti detailnya, oh baloknya harus begini, dalamnya harus begini, ini memungkinkan atau tidak dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu rencana yang matang supaya kita bisa menyusun strategi yang tepat, menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk pembangunan itu. Setelah itu ada proposal bahwa kita akan membangun seperti ini. Lalu yang kedua, ya, yang harus kita pikirkan juga adalah dananya.
Bagaimana caranya kita mendapatkan dana ini? Oh, bisa melalui janji iman, bisa melalui mencari sponsor, mencari orang-orang yang memang digerakkan oleh Tuhan kita. Melalui apa? Kita berdoa, mohon Tuhan yang tunjukkan. Setelah itu apa Bapak Ibu? Dana dikumpulkan. Setelah itu apa? Baru kita sambil dana dikumpulkan sudah dimulai pembangunan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman tidak pernah meniadakan hikmat untuk membuat rencana. Beriman tidak pernah membuat kita menjadi orang yang tidak perlu merencanakan apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani di gereja ini, untuk mengembangkan pekerjaan di gereja ini. Mari kita pikirkan rencana ke depan. Apa yang harus kita lakukan supaya pekerjaan Tuhan ini semakin lama semakin maju dan semakin berkembang. Ini sudah bulan Oktober Bapak Ibu ya. Sudah bulan Oktober, sudah waktunya kita mulai memikirkan program kerja ke depan. Majelis mulai memikirkan program kerja ke depan yang harus direncanakan. Apa yang harus dilakukan memasuki tahun yang baru. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, iman dan tekad dari Nehemia itu nampak melalui apa? Sebuah rencana yang dikerjakan dengan baik. Dan itulah yang harus kita miliki. Iman baik, tekad baik. Oleh karena itu keduanya ini harus nampak melalui rencana kerja yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, iman dan tekad itu juga nampak melalui apa? Melalui respon di dalam menghadapi tantangan atau ancaman. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa begini Bapak Ibu ya. Oh, kalau kita mendapatkan visi dari Tuhan, kita mendapatkan beban dari Tuhan, itu berarti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti lancar, tidak ada hambatan, tidak ada ancaman. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Tidak. Nyatanya di dalam bagian yang kita baca ada hambatan, ada ancaman dari orang-orang asing Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa kita perlu memiliki iman dan tekad itu? Karena dengan iman dan tekad yang kuat, maka kita akan ditolong oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sukar, masa-masa yang penuh dengan tantangan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, dengan iman dan tekad yang kuat akan menolong kita untuk melihat bahwa ketika kita menggenapkan rencana Tuhan dengan mengerjakan pekerjaannya, kita tidak akan berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita untuk mengembangkan pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nehemia selesai melakukan investigasi, Nehemia kembali terus kemudian mengajak orang-orang yang ada di sana untuk membangun tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang itu kembali. Nehemia juga menceritakan bagaimana Tuhan menolong dirinya, meminta izin kepada Raja Artasasta. Bahkan raja itu memberikan lebih dari apa yang dia minta. Dan responnya apa? Orang Israel itu mengatakan, kami siap untuk membangun. Bukan hanya memberikan respon yang tepat, tetapi mereka memberikan diri mereka dengan sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kondisi yang ideal. Selama saya melayani beberapa waktu Bapak Ibu, saya melihat ada beberapa tipe orang Kristen di dalam mendukung pekerjaan Tuhan di gereja. Apa tipenya itu Bapak Ibu? Yang pertama, orang itu ketika diajak untuk melayani tidak mau, tidak memberikan respon yang baik. Terus kemudian dia bukan hanya tidak mau memberikan respon, dia tidak mau bekerja. Sudah tidak mau merespon dengan baik, terus kemudian dia juga tidak mau bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang tipe-tipenya begini.
Oh, diceritakan ya, wah kita butuh ini, kita butuh ini. Lalu orang itu akan merespon, wah itu baik Pak. Tetapi ketika ditantang, mau enggak kamu ikut di dalam tim kepanitiaan? Oh kalau bisa jangan aku Pak, begitu ya. Biar orang lain saja, gitu kan. Ada orang yang responnya baik, tetapi tidak mau terlibat. Ada orang yang tipe ketiga, responnya baik dan mau terlibat. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu tipe orang yang seperti apa? Terlibat itu Bapak Ibu bukan hanya di dalam tenaga Bapak Ibu ya, tetapi terlibat di dalam hal dana, terlibat di dalam hal doa ya. Ada banyak hal yang kita bisa terlibat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini orang seperti apa di dalam gereja kita? Dan itu yang harus kita jawab pada pagi hari ini. Kalau kita mengatakan impian Bapak itu bagus, impian Bapak itu sangat brilian, tetapi itu akan menjadi sebatas impian kalau kita tidak kerjakan. Dan kita tidak bisa mengerjakan sendiri Bapak Ibu. Kita perlu orang-orang yang ahli, orang-orang yang pakar di bidangnya untuk mengerjakan ini. Saya yakin semakin banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kita, pasti pekerjaan Tuhan akan semakin cepat untuk maju. Dan mungkin ada tipe orang yang keempat Bapak Ibu ya, sudah tidak mau terlibat, tidak mau dukung ya, bisanya cuma melihat, wah ngomel aja, ini yang tidak baik, ini yang kurang lah, ini yang kurang lah. Dan itu akan menyebabkan Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan semakin sulit. Itu tantangan dari dalam yang dihadapi gereja saat ini. Sementara itu ada tantangan dari pihak luar. Ada orang-orang Sanballat, ada Tobia, dan ada Gesem. Sanballat orang Horon, Tobia orang Amon, Gesem orang Arab. Mereka memprovokasi orang Yahudi dengan mengadakan pertanyaan. Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Karena apa Bapak Ibu, di kitab Esra pasal yang keempat ayat 21, rupanya ketika akan melakukan pembangunan, Raja Artasasta itu ya diberikan informasi bahwa orang-orang ini akan melakukan ini, dan akhirnya mereka meminta supaya proses pembangunan itu dihentikan, dan Raja Artasasta itu menghentikan proses itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang kuat, tekad yang kuat akan mendorong setiap anak-anak Tuhan yang sejati untuk merespon dengan benar, untuk merespon dengan tepat. Orang yang mencintai Tuhan tidak mungkin abai terhadap pekerjaan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan tidak mungkin memberikan respon yang salah ketika ada kebutuhan berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, iman Nehemia itu tampak melalui apa? Melalui jawaban Nehemia di dalam ayat yang ke-20. Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Nehemia tidak tahu kapan ini akan berhasil, tetapi dengan sebuah keyakinan ketika beban itu diletakkan di dalam kehidupannya, Allah yang telah memanggil Nehemia, Allah juga yang akan menolong Nehemia untuk menyelesaikan pekerjaannya itu bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kesulitan seharusnya tidak menghalangi kita untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Tetapi kesulitan seharusnya menjadi sebuah daya dobrak yang kuat untuk kita boleh semakin giat bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, seorang yang bernama Frederick Ottinger mengatakan demikian. Tuhan memberikan kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Jadi Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Tuhan juga memberikan kita keberanian untuk mengubah yang memungkinkan dan kebijaksanaan untuk memahami
perbedaan kedua-duanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan tidak harus selalu gampang. Melayani Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan dan ancaman. Ada ancaman, ada tantangan. Tetapi iman dan tekad yang kuat itulah yang akan menolong kita untuk membangun, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebagai sama-sama tubuh Kristus, sebagai sesama anggota Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Kupang Jaya, ataupun mungkin ada Bapak Ibu anggota Gereja Kristen Kalam Kudus yang lain yang sedang menyaksikan ya ibadah online ini, ataupun anak-anak Tuhan yang lain yang menyaksikan ibadah ini. Mari kita memiliki iman dan tekad untuk membangun pekerjaan Tuhan. Bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, mari kita terlibat. Mari kita merespon dengan benar. Dan mari kita bersama-sama menggarap pekerjaan Tuhan ini. Dan saya yakin kalau kita bersama-sama maju, kita bersama-sama bergerak, Tuhan yang akan memimpin dan menolong setiap kita. Amin Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk firman Tuhan. Tuhan, biarlah ketika Tuhan memanggil kami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang memberikan kami iman dan tekad yang kuat untuk kami boleh mengerjakannya. Dan biarlah kami boleh nampakkan iman dan tekad kami itu melalui respon kami yang benar dan melalui rencana yang kami persiapkan dengan matang untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang perlu kami kembangkan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong berikan kami hikmat, Tuhan tolong berikan kami respon yang tepat, supaya Tuhan juga boleh memakai kami untuk membangun gereja Tuhan di tempat ini. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja, Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami akan firman-Mu pada hari ini. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara ditransfer, nanti nomor rekening gereja akan ditampilkan setelah selesai ibadah. Atau Bapak Ibu juga bisa mengumpulkannya di rumah bersama dengan keluarga. Kemudian nanti ketika ibadah sudah mulai dibuka kembali, kita boleh membawa persembahan kita di rumah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita menyanyikan satu pujian dari KPPK 423, Bapa Surgawi memeliharaku. Kita percaya di saat-saat seperti ini, Tuhan juga memelihara hidup kita. Melewati setiap lembah kekelaman, melewati setiap pergumulan, Dia Bapa Surgawi yang selalu memelihara hidup kita. Kepadanya yang aku berharap, di ngarai atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku percaya, aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ia tak ingkar. Bapa Surgawi memeliharaku. Bait yang kedua, bunga di padang. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun
surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Jika raya lautan menderu, ku tak gentar, ia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Mari Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami juga boleh memberikan persembahan kami yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Baik itu juga kami transfer ke rekening gereja. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah masa-masa yang sulit seperti ini, masih Tuhan percayakan pekerjaan untuk kami lakukan, itu semua karena anugerah Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami sebagai bentuk syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan mau sucikan dan kuduskan agar persembahan ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini, kami mengingat untuk jemaat kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh mereka atau yang sedang dalam pergumulan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mendengar setiap seru dan doa dari jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memulihkan, menguatkan bagi mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa Tuhan nyata buat hidup setiap kami. Bahkan yang dalam kesulitan pergumulan, kami percaya ada waktunya Tuhan yang Tuhan akan membukakan segala jalan keluar untuk setiap permasalahan hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, serta terus memohon akan pertolongan Tuhan. Kami percaya dalam segala situasi apapun yang kami hadapi, Tuhan tetap Allah yang baik, Allah yang memelihara hidup kami. Tuhan, hari ini juga kami berdoa, menyerahkan untuk gereja kami di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan, kiranya kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, lewat renungan roti hidup yang kami dengarkan setiap hari, baik itu juga untuk ibadah doa online maupun juga ibadah minggu. Kami sungguh mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar sungguh boleh menguatkan hidup kami, untuk kami makin boleh bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tim hamba Tuhan yang sudah berjerih lelah untuk terus mengisi kerohanian kami. Kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka dalam segala pelayanan yang mereka lakukan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus dalam penerimaan siswa baru saat-saat ini. Kiranya Tuhan memberkati sekolah ini ya Tuhan, meskipun masih pembelajaran online, tapi kiranya Tuhan tetap mengirimkan murid-murid yang baru untuk boleh belajar di sekolah kami. Berkati juga Bapak Ibu guru yang mengalami perubahan dalam mengajar, mereka harus mengajar secara daring. Kami mohon hikmat yang daripada Tuhan memampukan setiap Bapak dan Ibu guru tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak belajar di rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa syafaat kami percaya Tuhan yang dengar dan Tuhan yang jawab sesuai dengan waktu kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini dengan tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan doksologi. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, supaya engkau bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu dan mohon kesediaannya menunggu sebentar karena ada warta gereja yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kita lakukan, setiap pelayanan yang kita lakukan boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus bersyukur ya, karena Tuhan yang mempunyai dari gereja ini, yang terus memelihara dan memberkati gerejanya, menyertai gerejanya sampai dengan saat ini. Melalui siapa Bapak Ibu? Melalui Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati gerejanya melalui Bapak Ibu. Tuhan menyertai gerejanya melalui tangan Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan Tuhan yang telah menggerakkan Bapak Ibu untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan, baik di dalam doa maupun di dalam dana. Kita perlu terus bersehati bersama-sama untuk bergandengan tangan untuk melewati masa-masa yang susah ini. Kiranya Tuhan yang terus memperhitungkan apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jangan menganggap bahwa ketika semua orang sudah bebas untuk pergi keluar, maka kita pun bisa dengan sembarangan ya untuk melakukan aktivitas kita. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu terus memperhatikan hal ini. Hal yang selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan upacara sidi dan Bapak Ibu yang dulu dibaptis anak, ya, sekarang mau disidi, silakan mendaftar ke saya. Nanti katekisasinya akan diadakan secara online dan di bulan Desember nanti kita akan mengadakan sidi ataupun baptisan dewasa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berusia 16 tahun ke atas atau lebih yang ingin ya menyatakan imannya melalui baptisan ini cuma sekali, jadi dulu waktu kecil diserahkan, sekarang Bapak Ibu perlu mengikuti baptisan. Bapak Ibu juga bisa menghubungi saya untuk mendaftarkan diri dengan mengikuti kelas katekisasi secara online. Pendaftaran paling lambat itu minggu kedua bulan Oktober. Ya, saya tunggu minggu kedua bulan Oktober. Setelah itu kita akan mengadakan kelas katekisasi secara online. Ya, lalu Bapak Ibu terus ikuti untuk PA yang diadakan lewat IG Live maupun di YouTube. Demikian juga untuk ibadah doa Rabu yang diadakan di YouTube. Terus kemudian ada talk show yang sedang direncanakan. Doakan kiranya itu juga semua menjadi berkat bagi setiap kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.